Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bersama saya Mila Cahya Putri dengan nomor NIM 2005388 dari Pendidikan Ekonomi. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran mikro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran mikro? Pembelajaran mikro adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar dalam mengajar yang dilakukan oleh guru secara mikro atau disederhanakan, baik itu waktu, materi, dan jumlah siswa. Pembelajaran mikro ini dilakukan biasanya untuk melatih agar bisa menguasai keterampilan dasar mengajar, praktek kegiatan belajar, dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemukan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran mikro ini. Tujuan dari pembelajaran mikro ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu, dengan pembelajaran mikro ini, kita dapat menganalisis bagaimana tingkah laku mengajar kawan-kawan semuanya. Yang kedua, dengan pembelajaran mikro ini, kita juga dapat melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar. Yang ketiga, dengan pembelajaran mikro ini juga, kita dapat mempraktekkan berbagai teknik mengajar dengan benar dan tepat. Yang keempat, dengan pembelajaran mikro juga, kita dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu, dengan pembelajaran mikro ini, kita dapat bersikap lebih profesional keguruan. Nah, itu merupakan tujuan dari pembelajaran mikro. Selanjutnya, kita membahas apa sih sasaran dan fungsi dari pembelajaran mikro ini. Sasaran pembelajaran mikro ini yaitu para pendidik di bidang keguruan dan pengajaran. Dan untuk fungsi pembelajaran mikro ini, fungsinya yaitu untuk membekali para calon pendidik atau guru agar bisa memiliki beberapa keterampilan dasar dalam mengajar. Serta dengan pembelajaran mikro ini, para calon guru dapat mendalami makna dan strategi yang akan digunakan pada suatu proses pembelajaran nantinya. Setelah kita membahas sasaran dan fungsi pembelajaran mikro ini, selanjutnya yaitu karakteristik dari pembelajaran mikro. Karakteristik pembelajaran mikro terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu real teaching. Apa sih yang dimaksud dengan real teaching? Nah, real teaching adalah pembelajaran mikro ini terjadi dalam situasi kelas yang melibatkan beberapa siswa dan guru. Yang kedua yaitu specific control of teaching practice. Maksudnya adalah pembelajaran mikro ini digunakan untuk melatih agar bisa para guru ini mempraktekkan dengan manipulasi yang tepat terhadap metode, umpan balik, dan pengawasan. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran mikro yaitu specific teaching skill model mikro. Maksudnya di sini yaitu pembelajaran mikro ini memfokuskan pada pengembangan keterampilan mengajar atau tugas tertentu, bukan pada pengembangan kemampuan siswa tersebut. Yang keempat yaitu skill down teaching. Maksudnya adalah bagaimana pengurangan skala pengajaran dilakukan dengan mengurangi ukuran kelas atau mengurangi waktu dalam pengajaran. Yang kelima yaitu individual deficit. Maksudnya di sini adalah pembelajaran mikro ini dilakukan untuk mengembangkan keterampilan mengajar guru secara individual. Dan yang terakhir yaitu profit feedback. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara pembelajaran mikro ini untuk memberikan umpan balik dengan segera mungkin setelah guru ini mempraktekkan keterampilan mengajarnya. Dengan begitu, kita bisa memberikan saran lebih cepat agar bisa memperbaiki kesalahan tersebut.
selanjutnya kita membahas tentang prinsip pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran mikro merupakan suatu ketentuan, kaidah, atau hukum yang harus dijadikan sebagai pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro ini. Pembelajaran mikro ini disepakati sebagai ketentuan, hukum, atau prinsip, maka ketika aturan ini ditaati, maka akan berdampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran mikro tersebut. Tetapi, apabila ketentuan dan aturan tersebut tidak ditaati, maka tidak akan membawa dampak yang positif dalam pengajaran nantinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi guru. Nah, teman-teman semua, kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik itu yang kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain, kompetensi ini tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, yang penting adalah bagaimana penerapan pengetahuan itu, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pengajaran. Nah, kompetensi guru ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan seseorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didiknya. Yang kedua yaitu kompetensi profesional. Maksudnya di sini yaitu berbagai kemampuan yang harus diwujudkan di dalam diri guru sebagai guru yang profesional. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Maksudnya adalah kemampuan guru ini bagaimana berkomunikasi dengan para siswanya serta bagaimana berinteraksi secara efektif dan efisien dengan para peserta didiknya. Yang terakhir yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini merupakan hal yang terpenting dalam kompetensi guru, karena kepribadian seseorang guru ini adalah sebagai contoh bagi para peserta didiknya nanti. Maka kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur pembelajaran mikro. Dalam pelaksanaan pembelajaran mikro ini dilakukan agar bisa membekali calon guru sejumlah keterampilan dasar mengajar dan bagaimana siklus pembelajaran mikro tersebut. Nah, untuk prosedur pembelajaran mikro ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, bagaimana cara kita memahami teori keterampilan dalam dasar mengajar. Yang kedua, yaitu bagaimana cara kita mendiskusikan keterampilan dasar yang harus dikerjakan. Yang ketiga, bagaimana cara kita mempraktekkan pembelajaran mikro tersebut dengan teman-teman dengan waktu 10-15 menit. Yang keempat, setelah melakukan pembelajaran mikro, sebaiknya kita rekam dengan video dan diputar ulang sebagai bahan masukan. Yang kelima yaitu, jika diperlukan, dilatih pada kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu, bagaimana pengajaran mikro ini ada kaitannya dengan praktik di lapangan. Baiklah teman-teman semua, itulah pembahasan kita tentang pembelajaran mikro. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.